selamat pagi. Pertama-tama kami ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami terkait materi social selling. Berikutnya saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Yusina Irana Noya sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama. Yang kedua Waode Endang Kaimudin sebagai pemateri kedua. Dan yang terakhir Vivian Putri Anastasia sebagai pemateri yang ketiga. Materi yang akan kami bawakan pada hari ini yaitu yang pertama pengertian social selling, yang kedua manfaat social selling, yang ketiga strategi social selling, yang keempat contoh studi kasus social selling. Pengertian social selling. Social selling adalah teknik penjualan menggunakan media sosial. Media sosial digunakan untuk berhubungan dengan pelanggan secara langsung. Social selling tidak sama dengan social media marketing. Social selling tidak hanya memberikan akses kepada pelanggan produk, tetapi juga membangun komunikasi dengan pelanggan. Hal ini termasuk mendengarkan saran dan kritik dari pelanggan agar mendapatkan solusi yang tepat untuk suatu masalah. Manfaat social selling. Ada 3 manfaat. Yang pertama, memungkinkanmu membangun hubungan yang nyata dengan pelanggan. Membangun jaringan yang kuat melalui berbagai platform media sosial memungkinkanmu untuk menemukan target pelanggan baru. Menurut Hootsuite, kamu bisa melakukan hubungan langsung dengan menciptakan rasa terpercaya dengan pelanggan. Kepercayaan ini adalah sumber daya yang sangat penting dalam penjualan. Pelanggan akan memiliki kesan yang baik terhadap produk yang diperkenalkan melalui platform yang sering mereka gunakan. Yang kedua, pelanggan umumnya sudah terlibat dalam social buying. Kebalikan dengan social selling, social buying adalah perilaku pelanggan yang telah menggunakan media sosial untuk menemukan produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka mencari informasi mengenai produk secara online. Setelah itu mereka mengembangkan opini tentang produk mana yang paling cocok sebelum melakukan pembelian. Jika kamu tidak terlibat secara aktif dalam social selling, kamu tidak akan muncul dalam pencarian pelanggan yang melakukan social buying. Artinya, ada banyak pelanggan potensial yang terlewatkan. Yang ketiga, menghadapi persaingan dengan kompetitor. Sekitar 71% dari seluruh sales dan hampir 90% dari top salesperson telah menggunakan teknik penjualan ini menurut LinkedIn. Apabila kamu tidak ikut serta menggunakan teknik ini, kamu akan semakin sulit bersaing di dalam industri. Hal ini terutama jika target pelangganmu berada di generasi milenial yang merupakan pengguna media sosial aktif. Yang berikut, strategi social selling. Ada 4 strategi. Yang pertama, show up. Tunjukkan diri Anda, bisnis Anda, brand Anda, dan ingat bahwa tujuan dari social selling adalah menjalin hubungan baik dengan konsumen potensial, dan tentu saja Anda perlu membuat profil akun bisnis di berbagai media sosial tanpa meyakinkan ketika dilihat oleh konsumen potensial, ketika mereka ingin melihat kemampuan dan keunggulan brand bisnis Anda. Yang kedua, simak baik-baik untuk mengetahui leads. Konsumen Anda sedang berbagi informasi berharga melalui media sosial mereka, yang berarti sebenarnya mereka menceritakan apa yang dibutuhkan dan diinginkan. Dan pada saat itu, Anda hanya perlu menyimak, perhatikan pain points dan permintaan atas rekomendasi, yang mana kedua hal tersebut adalah kesempatan bagi Anda untuk menyediakan solusi atas permasalahan mereka. Yang ketiga, menyediakan nilai. Tidak ada penghargaan yang akan Anda dapatkan dalam melakukan social selling, kecuali jika Anda melakukan dengan benar, yang berarti Anda harus membiarkan wawasan penghargaan untuk prospek pada saat yang tepat. Ketika Anda sedang berinteraksi dengan konsumen potensial melalui jejaring sosial, saat penting bagi Anda agar tidak terlihat seperti ingin menjual sesuatu,
melainkan secara sederhana memberikan informasi berharga dan bernilai untuk mereka. Yang keempat, menjalin dan menjaga hubungan yang baik. Tetaplah berhubungan dengan kontak sosial Anda setiap hari. Perhatikan konten yang mereka posting di akun media sosial mereka, dan dari waktu ke waktu, mulailah memberikan like dan komentar untuk mengetahui. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu studi kasus 1, Sephora. Sephora adalah salah satu brand kecantikan terbesar di dunia yang dikenal karena inovasi pemasaran digital. Strategi social selling Sephora. Yang pertama, menciptakan komunitas digital bernama Beauty Insider Community. Sephora menciptakan komunitas digital bernama Beauty Insider Community yang memungkinkan pelanggan berbagi pengalaman, tips, dan ulasan produk. Ini menjadi platform interaksi di mana pelanggan dapat mencari rekomendasi produk dari pengguna lain, yang seringkali lebih dipercaya dibandingkan iklan tradisional. Yang kedua, integrasi media sosial dan e-commerce. Sephora mengintegrasikan katalog produknya langsung ke platform seperti Instagram dan TikTok. Melalui fitur Shopper Post, pengguna dapat melihat produk yang direkomendasikan influencer atau pelanggan lain, lalu pembeli langsung tanpa keluar dari aplikasi. Yang ketiga, membuat kuis. Sama seperti pembeli yang menginginkan pengalaman berbelanja yang unik dan rekomendasi di toko, aturan yang sama berlaku untuk e-commerce. Mengingat bahwa lebih banyak penjualan e-commerce merupakan hasil rekomendasi, mempersonalisasi pengalaman berbelanja bagi pelanggan Anda yang selalu menjadi nilai tambahan. Kuis fragrance Aiki dari Sephora adalah contoh utama perdagangan sosial dipersonalisasikan. Kuis ini mencakup serangkaian pertanyaan singkat untuk membantu menentukan parfum atau parfum yang ideal bagi pesertanya. Hasil dari social selling Sephora. Yang pertama, meningkatkan konversi. Kampanye social selling meningkatkan konversi hingga 11% di platform e-commerce. Yang kedua, engagement yang lebih tinggi. Rata-rata engagement rate pada konten yang melibatkan komunitas mencapai 7%, lebih tinggi dari standar industri. Yang ketiga, loyalitas pelanggan. Anggota Beauty Insider Community memiliki rata-rata nilai pembelian lebih tinggi dibandingkan pelanggan non-komunitas. Studi kasus 2, GoPro. GoPro menggunakan media sosial untuk memperkuat posisi mereka sebagai alat esensial bagi petualang dan pencinta aktivitas luar. Dengan produk yang dirancang untuk dokumentasi ekstrim, mereka menargetkan niche pasar dengan cerdas. Strategi social selling GoPro. GoPro meluncurkan hashtag GoPro Hero di mana mereka mendorong pengguna untuk membagikan video dan foto yang mereka rekam menggunakan kamera GoPro di media sosial. Kampanye ini dirancang untuk menampilkan kualitas dan kemampuan unik produk dalam situasi nyata. Hasil dari social selling GoPro. GoPro Hero menjadi sangat populer dengan mengumpulkan konten dari seluruh dunia yang menunjukkan kemampuan GoPro dalam aksi konten user generate. Ini tidak hanya memberikan bukti sosial yang autentik tentang kualitas produk, tetapi juga menginspirasikan calon pembeli untuk membeli kamera mereka sendiri. Studi kasus 3, Eiger. Eiger adalah salah satu merek perlengkapan outdoor terlengkap di Indonesia yang memiliki berbagai produk seperti tas, jaket, sepatu, dan perlengkapan camping. Strategi social selling Eiger. Yang pertama, konten marketing di media sosial. Eiger memanfaatkan konten berkualitas tinggi untuk menarik perhatian audiens, seperti foto-foto dan video produk yang digunakan dalam kegiatan outdoor. Mereka juga memposting tips tentang cara memilih perlengkapan outdoor yang tepat, serta cerita inspiratif dari petualang yang menggunakan produk Eiger. Yang kedua, customer engagement dan ulasan produk.
Edgear aktif merespon komentar, pesan langsung, dan pertanyaan dari pelanggan di media sosial. Mereka juga mendorong pelanggan untuk membagikan ulasan dan testimoni tentang produk yang melalui Instagram atau Facebook, hingga dapat meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Yang ketiga, kampanye media sosial dan giveaway Edgear Adventure Challenge. Edgear meluncurkan kampanye media sosial dengan tema tertentu. Misalnya Edgear Adventure Challenge, di mana pengguna diminta untuk berbagi foto atau video mereka menggunakan produk Edgear dalam petualangan mereka. Peserta dapat memenangkan hadiah berupa produk Edgear atau voucher belanja. Kampanye ini melibatkan audiens dan meningkatkan interaksi di media sosial. Hasil dari social selling Edgear. Yang pertama, strategi social selling yang diterapkan berhasil meningkatkan penjualan Edgear, terutama dalam kategori produk yang dipromosikan melalui influencer dan live selling. Yang kedua, Edgear berhasil memperluas jangkauan dan membangun kesadaran merek di kalangan audiens yang lebih luas, terutama komunitas outdoor dan petualangan muda. Yang ketiga, melalui kampanye media sosial, Edgear mendapatkan banyak interaksi dari pengikut, baik itu komentar, like, dan share yang memperkuat loyalitas pelanggan. Mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Vivian Putri. Untuk Vivian, dipersilakan. Baik, saya akan membacakan materi selanjutnya. Studi kasus selanjutnya yaitu Ventela. Ventela adalah salah satu brand sepatu pria. Brand ini sudah berdiri sejak tahun 2017. Nama pendirinya adalah William Ventela. Ventela terkenal dengan desainnya yang vintage namun tetap modern. Dengan misi untuk menghadirkan produk berkualitas yang dapat digunakan sehari-hari, Ventela menargetkan konsumen yang peduli dengan kenyamanan, kualitas, dan desain yang modern, terutama generasi muda yang aktif di media sosial. Strategi social selling yang dilakukan oleh Ventela yaitu yang pertama, User Generated Content atau UGC. Ventela mendorong pengikutnya di media sosial untuk membagikan foto atau video mereka saat menggunakan produk Ventela di berbagai kesempatan, misalnya saat hangout, bekerja, atau berolahraga. Konten-konten ini kemudian di-share kembali oleh Ventela untuk memperlihatkan bahwa produk mereka digunakan oleh banyak orang dalam berbagai aktivitas. Strategi selanjutnya yaitu kampanye sosial media dan giveaway. Ventela mengadakan kampanye di Instagram di mana pengikutnya diminta untuk membagikan postingan dengan hashtag tertentu atau menandai teman-teman mereka di komentar untuk berkesempatan memenangkan hadiah berupa sepatu Ventela. Kampanye ini tidak hanya meningkatkan engagement tetapi juga membantu memperluas jangkauan audiens. Hasil dari social selling Ventela yaitu yang pertama, Ventela berhasil meningkatkan engagement dengan pengikutnya terutama melalui program UGC. Dan yang kedua, kampanye media sosial Ventela membantu meningkatkan brand awareness di kalangan audiens muda dan mereka yang mengutamakan produk lokal berkualitas. Kampanye dengan hashtag tertentu atau ajakan dalam giveaway meningkatkan interaksi dan loyalitas pelanggan. Studi kasus terakhir yaitu Dove. Dove merupakan merek perawatan pribadi yang dikenal dengan kampanye pemasaran yang berfokus pada citra tubuh yang positif. Pada kali ini Dove ingin menggugah diskusi lebih luas tentang standar kecantikan di media sosial. Salah satu strategi social selling yang dilakukan oleh Dove yaitu Dove meluncurkan hashtag Real Beauty, sebuah kampanye yang menantang stereotip kecantikan tradisional dan mendorong wanita untuk merayakan keindahan alami mereka. Kampanye ini melibatkan video yang menampilkan cerita nyata, galeri foto yang dikirim oleh pengguna, dan diskusi interaktif di platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Hasil dari social selling Dove yaitu kampanye ini memperoleh respon yang sangat positif dengan jutaan wanita dari seluruh dunia yang berpartisipasi. Ini bukan hanya meningkatkan brand awareness tetapi juga memperkuat posisi Dove sebagai merek yang mendukung pemberdayaan wanita.
Sekian materi yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.